Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Salsanabila. Dan saya Alia Fatin. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia materi tentang penulisan kata. Yang pertama akan disampaikan oleh Alia, padanya dipersilahkan. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, dan perbaikan. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, infrastruktur, pasca sarjana, proaktif, prasejarah, dengan catatan yang pertama bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung strip. Misalnya, non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat, non-ASEAN, anti-PKI. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, hati-hati, lauk-pauk, mondar-mandir, ramah-tamah, sayur-mayur, dan lain-lain. Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar, kapal barang menjadi kapal-kapal barang, rak buku menjadi rak-rak buku, dan kereta api cepat menjadi kereta-kereta api cepat. D. Gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, orang tua, cenderamata, persegi panjang, meja tulis. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis, terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan, penghancur leburan, pertanggungjawaban. Yang kelima, gabungan kata yang sudah dipadu ditulis serangkai. Misalnya, ada kalanya, kilometer, barangkali, beasiswa, bela sungkawa, bila mana, dan lain-lain. Yang E, pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang A, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, niat, main, saat. Yang B, huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, saudara, survei. Yang C, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, lawan, dengan, kenyang. Yang D, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, makhluk, mandi, swasta. Yang E, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra, bentrok, dan instrumen. Dengan catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangkrut, bangsa, banyak, ikhlas, makhluk, sanggup. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan, membantu, diambil, terbawa, dengan catatan
Yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, menutup, memakai, menyapu, mengecat, pemikir, pengetik, dan penyebut. 2. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar misalnya gelembung, gerigi, gemuruh, dan telunjuk. 3. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan misalnya. Beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Yang kedua, walaupun cuma-cuma, mereka tidak mau mengambil makanan itu. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biodata, bio strip data, bio strip o, strip da, strip ta. Fotokopi, foto strip kopi, fo stripto, stripko, stripti. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wedge Rudolf Supratman. Yang kedua, buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Alis Jahbana. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLA JR. Yang kedua, pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R.NG. Rangga Warsita. Dengan catatan, penulisan berikut dihindari. Ia bekerja di DLL Strip AJR. Jadi tidak usah diberi strip seperti ini. Yang kedua, pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R.NG. Rangga Warsita. Yang ini tidak boleh diberi spasi antara R.NG-nya. Kemudian yang F, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Selanjutnya dijelaskan oleh Nafa. Selanjutnya yaitu partikel. Partikel lah, kah, dan ta ditulis rangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Siapakah gerangan dia? Apakah gunanya bersedih hati? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, jika hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Jika partikel pun merupakan unsur kata penghubung, maka ditulis rangkaian. Misalnya, bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai minggu depan. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Harga kain itu 50.000 per meter. Yang H, singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik pada setiap unsurnya. Misalnya, A, titik H, titik Nasution. Atau Abdul Haris Nasution. S, titik E, titik. Atau sarjana ekonomi. Yang kedua, yang A, singkatan yang terdiri atas huruf awal, setiap kata nama lembaga pemerintah, ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI atau Universitas Indonesia, dan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang B, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT atau Perseroan Terbatas, MAN atau Madrasah Aliyah Negeri. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM, titik, atau halaman, DLL, atau dan lain-lain.
DSB titik dan sebagainya, DST titik dan seterusnya. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A titik N titik atau atas nama D titik A titik dengan alamat U titik B titik untuk beliau. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya cm, sentimeter, kg, kilogram. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIK atau Badan Informasi Geospasial. BIN, Badan Intelijen Negara, LAN, Lembaga Administrasi Negara. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Bulog atau Badan Urusan Logistik. Koani, Kongres Wanita Indonesia, Suramadu, Surabaya, Madura. Yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemilu Pemilihan Umum, dan lain sebagainya. Yang I, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Angka Romawi menggunakan satunya 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan seterusnya. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Dua yang A, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Dengan catatan, penulisan berikut dihindari. Memakai angka, tidak memakai huruf. Contohnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Yang B, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Dengan catatan, penulisan berikut dihindari. Jadi yang awalnya itu memakai angka, diubah posisinya. Kalau ini enggak, 250 orang peserta diundang panitia. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai uang. Misalnya 0,5 cm, 5 kg, 26 tahun, 6 bulan, 5 hari, dan seterusnya. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1, nomor 15, atau Jalan Tanah Abang 1, 15. Jalan Wijaya nomor 14, Hotel Mahameru, kamar 169. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau kitab suci. Misalnya, bab 10, pasal 5, halaman 252, surat Yasin ayat 9. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang A, bilangan utuh misalnya 12, 5.000. Yang B, bilangan pecahan misalnya setengah atau seperdua. 3, 2/3, 1%, 1/mil. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad menggunakan Romawi abad XX atau abad ke-20 atau dengan huruf abad ke-20.
Perang Dunia menggunakan Romawi, Perang Dunia II menggunakan angka, Perang Dunia Kedua menggunakan huruf, Perang Dunia Kedua. Yang 9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut, misalnya 5 lembar uang seribuan tahun 1950-an. Yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan, sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Misalnya, bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, kelapa 2, kotona nampek, raja 4. Yang J itu kata ganti. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis rangkaian dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis rangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. K itu kata sandang, dirancang. Kata si dan tang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, toko itu memberikan hadiah pada si pembeli. Ibu menghadiahi sang suami kemeja batik. Dengan catatan, huruf awal sang ditulis dengan berkapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Sekian, terima kasih sudah membaca dan menyimak materinya. Semoga apa yang telah kami jelaskan bermanfaat bagi mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga apa yang telah kami jelaskan, apa yang telah kami terangkan bermanfaat di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.